Akhirnya pemerintah Indonesia melihat kita semua. Setuju? Setuju, amin ya. Lalu jajaran pengurus Yayasan LDD KAJ pasti udah hadir harusnya. Masih banyak ya, semangat. Universitas Airlangga SKK hadir? Hadir. Ada BEM Vokais UI ya. Dan yang terakhir ada Kolose Canisius. Akhirnya selesai juga ya. Akhirnya ya, kita nggak perlu tepuk tangan lagi. Tapi ini Bapak Ibu, bisa dilihat nih Bapak Ibu, ada TV di kiri kanan saya. Ini adalah teaser-teaser tentang video Muara Bungin. Jadi kalau ada yang mau tahu tentang perjalanan Muara Bungin seperti apa, boleh ditonton. Kalau mau minta filenya boleh nanti minta ke panitia, kita kirimin. Bisa ya panitia ya? Bisa, kita kirimin. Kalau mau diposting-posting di Instagramnya juga boleh. Balik lagi supaya Pantai Muara Bungin ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Setuju? Amin. Ya, mantap. Dan sebelum kita mendengarkan ya sepatah dua patah dari orang-orang penting hari ini, ada baiknya kita menyaksikan dulu tarian-tarian dari anak-anak yang luar biasa keren banget. Mana lagi kalau bukan dari tarian teman-teman kita, adik-adik kita dari Bungin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mbak, kalau lihat bentuk dikit ya? Oh iya, maaf. Lari-lari bukan Yuki jam, pandang tajammu di muara. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jemaah, oi kami tungkan padudun sana ale anak timur samula salam, oi kami ucapkan kami bahindang dan pariaman, oi para legadan di bulan kabur sabaran kami tarikan, oi tarinyo indah salah jo janda dingin
Iya, boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk adik-adik kita yang luar biasa nih dari Bungin. Ya. Dan untuk teman-teman sahabat dari disabilitas boleh kembali ke tempatnya lagi. Luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi dong untuk sahabat disabilitas kita dari LDD ya. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan tadi sesuai dengan janji saya, kita akan mendengarkan kata-kata yang luar biasa dari orang yang luar biasa. Untuk yang pertama, saya mengundang dengan hormat Bapak Camat dari Muara Gembong, Bapak Dr. Sukarmawan MPD. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Dr. Sukarmawan MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Pantai Bakti, adik saya, ini bapak-bapak, Bang Wahyudi. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional Kampung Bungin, Bang Kadus Otong Wijaya. Ini rekan sejawat saya, Pak, ketika saya masih bekerja di perikanan, Pak. Yang terhormat semua undangan, semua panitia yang ada dalam kegiatan ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Izin sekali ini saya mewakili Camat Muara Gembong, izin Pak MC untuk penyebutan nama Kecamatan Muara Gembong diupayakan E-nya E biasa, bukan E pepet. Artinya kalau Muara Gembong identik dengan kriminalisme, dengan orang-orangnya yang mungkin sebagian tahu lah. Jadi kita luruskan kembali bahwasanya kita adalah Kecamatan Muara Gembong. Izin Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini, pertama permohonan dari Pak Camat, Bapak Dr. Haji Sukarmawan MPD. Beliau hari ini ada acara giat di keluarganya karena yang tidak bisa dipaksakan untuk hadir di sini, maka di kegiatan ini saya sebagai Sekcam, Sekretaris Camat Muara Gembong, mewakili beliau di sini. Dan alhamdulillah bahwasanya saya di sini, saya orang sini, Pak, orang Muara Gembong asli dari 1976, Pak, saya di sini. Jadi ya terbilang lama, jadi saya tahu bagaimana selak-beluk keadaan Kampung Bungin dari tahun ke tahunnya. Izin ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kami wilayah Kecamatan Muara Gembong, khususnya Kampung Bungin, kampung yang benar-benar ada di ujung, di perbatasan dengan Karawang, tapi masih wilayah Kabupaten Bekasi. Inilah kami wilayah pesisir yang mungkin sebagian orang dari Bandung, dari Jakarta tidak tahu Kampung Bungin, Pak. Karena di mapnya aja susah, Pak. Jalur di sini alhamdulillah
pembangunan di sini sudah ada jalur akses yang sangat luar biasa pembangunannya, karena ini adalah program DAS Pak, program yang sudah dikhususkan oleh tingkat pusat untuk pembangunan jalan, dan nanti arahnya adalah untuk pembangunan pariwisata di Kampung Bungin. Kami juga sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi, dan mudah-mudahan tahun ini atau berikutnya kita Kampung Bungin ada jembatan beton Pak, Bang Lurah, ya. Insya Allah kita berupaya bahwasanya Kampung Bungin menjadi kegiatan yang sangat prioritas bagi kami di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten. Selanjutnya, untuk kegiatan Hari Anak Nasional yang bertempat di Kampung Bungin, saya sangat mendukung kegiatan ini, dan saya banyak mengucapkan terima kasih para semua pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Kampung Bungin. Inilah anak-anak Kampung Bungin, Pak. Inilah penerus Kampung Bungin, penerus Kecamatan Muara Gembong, yang satu sisi adalah daerah pinggir pantai, tapi saya berharap anak-anak Kampung Bungin sehat, derajat kesehatan lebih tinggi, dan ilmu pengetahuan juga lebih memadai. Dan saya secara pribadi, mungkin ini tahun 2024 saya terakhir ke sini, dan alhamdulillah saya kembali ke sini, dan menjadi sebuah kenangan buat saya secara pribadi. Dengan Pak Kadus Otong Wijaya, saya rekan Pak, rekan sejawat waktu budidaya rumput laut awal di Kecamatan Muara Gembong. Saya bersama Pak Otong Wijaya melaksanakan budidaya yang sangat luar biasa lah, karena kita pengaruh dari pH air, salinitas yang tinggi, tapi kami berupaya dan terus berupaya, dan alhamdulillah rumput laut menjadi komoditi yang sangat luar biasa yang bermanfaat buat masyarakat Kampung Bungin. Izin selanjutnya, saya juga berharap inilah Kampung Bungin, kalau memang ada yang terbaik silakan Pak dipromosikan, tapi kalau ada yang sifatnya keterbelakangan, tolong Pak bantu kami. Kami butuh support, kami butuh dukungan dari semua pihak. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga semua jajaran, semua kepanitiaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Boleh tepuk tangan lagi dong yang paling meriah ya. Terima kasih Pak untuk ralatnya. Jadi gembong ya. Oke. Dan saya juga mengucapkan selamat datang. Ini ada Bapak Kiai Ali Mukti dari Pondok Pesantren Bungin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Kiai. Selamat datang Pak. Yes. Setelah sambutan dari Bapak Camat, kita ada sambutan perwakilan dari KAJ. Yang terhormat Bapak Edward Ismawan Camdi. Kita berikan waktu dan tempatnya kepada Pak Edward. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini mungkin satu momen yang cukup menarik bagi kami semua di sini. Dari sejak tanggal 3 Mei, kalau kita semuanya tahu ada acara sebagai bagian juga dari ulang tahun LDD KAJ. Di mana di situ kita juga memakai momentum bantuan Kampung Bungin sebagai flagship ya kita bilang. Bahkan juga ada pentas drama yang memang dikhususkan untuk membawa Kampung Bungin sebagai topiknya. Ya, jadi kalau bisa dibilang ini bisa menjadi satu percontohan program yang kita bantu di LDD, yang nanti kita harapkan bisa juga dibawa ke tingkat nasional, bahkan kalau bisa dengan exposure yang bagus,
bisa masuk ke ranah internasional. Nah, tujuannya apa? Agar tentunya program-program yang bagus yang ada dibutuhkan ya bagi Indonesia. Jadi kalau hari ini kita lihat ada Hari Anak Nasional dan Baksos Kesehatan, tagline-nya sangat bagus. Anak hebat, keluarga sehat, masyarakat kuat. Jadi kita lihat tadi anak-anak yang menari, kalau saya suruh menghafalkan gerakannya sudah pasti saya nggak bisa. Jadi ini anak-anak yang hebat yang nantinya juga kita harapkan sejak bantuan yang memang diberikan, mereka melihat juga ada perubahan. Nah, perubahan ini kita harapkan bisa menginspirasi juga anak-anak muda di Kampung Bungin untuk nanti kembali ke sini untuk melakukan bantuan-bantuan berikutnya dan mengembangkan daerah mereka sendiri di sini. Ya, jadi selamat bagi tadi anak-anak yang sudah menari di sini, sangat hebat dan menarik ya. Selain itu mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu dari kolaborasi yang LDD sudah bisa lakukan dan bisa diterima di sini ya, dari Pak Camat, dari Pak Kiai, dari Kepala Desa dan sebagainya. Jadi kami sangat berterima kasih ya, bahwa kami diberi kesempatan juga untuk bisa masuk ke Kampung Bungin ini. Selain itu juga bagi jajaran yang ada di LDD yang sudah membantu ya dari awal sampai saat ini, kami dari pengurus juga mengucapkan banyak terima kasih, selain juga dari tim-tim yang di lapangan sudah membantu. Mungkin singkatnya begitu dari kami pengurus. Terima kasih juga bagi Romo ya, sudah sangat kita juga perjalanan ke sini juga akhirnya mengetahui Romo bahwa ke sini itu tidak mudah, cukup panjang dan tapi nostalgia sedikit. Jadi kalau saya waktu masih kecil tahun 70-an mungkin jalannya mirip seperti yang tadi kita alami di perjalanan ke Kampung Bungin ini. Ya, jadi mungkin itu kata sambutan dari pengurus LDDKJ. Di sini juga ada Ketua LDDKJ Pak Yanto. Bisa nanti mungkin ini pertama kali kunjungan kita di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, boleh ya, luar biasa. Nah berikutnya setelah kita mendengarkan kata-kata yang luar biasa, nah kita akan menyaksikan. Bapak Sound boleh dikecilin sedikit mic-nya? Iya. Oke. Nah, kalau tadi tarian dari adik-adik kita dari Muara Bungin, sekarang tarian dari disabilitas rumah ABK Ibu Teresia Winardi. Ini sebagai informasi tambahan adalah keberagaman teman-teman sahabat kita disabilitas. Jadi ada yang tuli, ada yang juga fisiknya. Nah, untuk penasarannya, untuk kita menjawab semuanya, sudah siap ya? Oke, sudah siap? Sudah, kalau gitu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tarian disabilitas dari Rumah ABK Teresia Winardi. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Ini dia si jali-jali, lagunya
Oke. Boleh berikan tepuk tangan lagi, luar biasa. Ya, hati-hati. Jangan lewat situ, Ibu. Lewat tangga. Ya, tolong dibantu teman-teman. Yes. Jadi ini balik lagi kolaborasi ya. Dari ada yang disabilitas intelektual, ada yang disabilitas tuli. Jadi mereka bersatu padu di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau di daerah sekitar kita atau di lingkungan kita ada sahabat-sahabat atau teman-teman yang disabilitas, tolong kita jangan jauhi tapi kita rangkul sama-sama. Setuju? Setuju ya? Karena mereka memiliki hak yang sama seperti kita juga. Betul? Betul. Yes, semangat ya. Nah, selanjutnya nih kita akan ngobras nih. Saya minta tolong untuk panitia bisa dibantu untuk setupnya. Kita akan ngobrol santai di siang hari ini. Pagi menjelang siang lah ya, kita ngobrol santai, kita tanya-tanya jawab. Nanti kalau ada tamu-tamu undangan yang lain juga ingin bertanya, boleh langsung angkat tangan aja, tapi jangan angkat kaki ya. Oke, silakan. Sambil menunggu ini, saya akan mengundang untuk para pembicara untuk ngobras kita pada hari ini dengan topik seputar mimpi dan harapan masyarakat Bungin di tengah perubahan zaman. Yang terhormat untuk yang pertama, Bapak Lurah, Bapak Wahyudi SH. Yes, boleh kita berikan tepuk tangan? Yang berikutnya yang terhormat Bapak Basir. Ada? Bapak Basir? Di mana Bapak Basir? Oh, ada, siap. Yes. Yang berikutnya ini perwakilan dari tokoh Ibu Titi. Ibu Titi ada? Mana Ibu Titi? Ini adanya aja nih, orangnya mana Pak? Oh ada, ya. Siap Ibu Titi boleh naik Ibu. Ya boleh tepuk tangan buat Ibu Titi. Hati-hati Bu, ya. Oke. Wah, ini kayaknya artis penyanyi ya Bu ya? Oh bukan ya, itu Titi DJ ya Bu ya? Iya. Oke. Yang selanjutnya ada Mas Abi. Ada Mas Abi? Ada, iya, ada. Wah, ini Mas Abi. Aduh, ini perwakilan dari kaum muda, ganteng, semangat, energik. Yes, luar biasa. Yang berikutnya ada Mas Pras dari FPRB. Ada? Ada, ya, ada. Ya, mana? Orangnya mana? Main ada aja. Mana? Mas Pras? Nah, mana Mas Prasnya? Main ada aja. Di mana? Ya, Mas Pras. Mas Pras, ya Mas Pras. Ya, ditinggal dulu Mas. Kegiatan yang lain, ya. Ada? Tolong dicari Mas Prasnya. Karena acara dialog ini kita akan menarik ya. Nanti pokoknya tamu-tamu kalau ada yang masih keganjil pertanyaannya langsung aja nanti angkat tangan ya. Nanti akan dibantu oleh moderator kita juga orang luar biasa pada hari ini. Saya masih menunggu Mas Pras dulu. Kalau Mas Pras nggak ada, acara kita batalin. Setuju ya? Setuju? Iya, setuju. Teriakannya kenceng banget ya. Panitia kayaknya pengen cepet-cepet pulang nih. Ya, oke. Kita masih menunggu Mas Pras. Dan saya juga tadi belum sempat menyapa kepada Ketua Organisasi Pak Yanto. Pak Yanto, boleh tepuk tangan buat Pak Yanto. Yes. Luar biasa ya. Siapa lagi yang belum saya sapa boleh angkat tangan, nanti saya sapa juga. Ada? Ada? Nggak usah ya. Oh ibu-ibu langsung saya. Siapa nama ibu dah? Siapa namanya Bu? Ibu siapa ya? Ini ibu-ibu yang bikin bungkusan makanan konsumsi ya. Tuh boleh tepuk tangan tuh ya. MBJ, oh iya ada UMKM MBJ. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau jajan nanti ada tuh ya dijual di dekat depan. Ada produksi-produksi original dari teman-teman MBJ, betul? Betul. Pokoknya dagangannya hari ini harus habis mereka bilang ya. Ada risolnya ada risol mayo, ada risol apa lagi? Sayur ya. Sayur ada keripik-keripikan. Ada sabun cuci yang dibilang jangan diminum ya. Tadi saya pikir minuman tadi ya. Betul ya? Sabun cuci piring ya. Betul, iya. Yo, semangat banget memang ibu-ibunya nih. Ini Mas Pras sudah hadir? Ya.
Ada? Oh, lagi dicari. Oke, Bapak. Siapa? Tolong dibantu, Pak. Kalau masih lama tolong digendong, Pak. Ya. Oh, ada. Siap. Siapa lagi yang belum saya sapa? Siapa lagi yang belum saya sapa? Ada lagi? Ada adik-adik kita yang luar biasa? Yes. Tepuk tangan dong buat adik-adik kita yang depan ini. Iya. Mantap ya. Kita masih menunggu nih. Saya mau kenalan dulu deh sambil nunggu Mas Pras. Bapak, apa kabar, Pak? Baik. Sehat ya, Pak ya? Tadi pagi kita udah ketemu ya, Pak ya? Bapaknya masih gemeter bibir ya? Udah dari baik ya. Iya. Bapak nggak kedinginan kan, Pak ya? Grogi. Oh, grogi, aman, Pak. Oh, ini dia Mas Prasnya. Mas, ayo. Lama dikit nanti saya kenain 10.000 loh, Mas. Boleh tepuk tangan buat Mas Pras. Ya, duduk aja Mas, di mana aja. Asal jangan di bawah. Yes, luar biasa ganteng banget dah. Ya, Mas, hatinya udah dimatiin? Matiin aja Mas, biar tenang. Dan tentunya acara ngobras ini akan dipimpin oleh moderator kita yang akan menjadi host yang luar biasa untuk obrolan santai kita ini. Siapa lagi kalau bukan Romo Adrianus Suyadi SJ. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Romo. Jadi kita kenalnya. Dari sebelah sini Romo. Ya. Wah mantap nih orang-orang beken semua nih ya. Ada satu lagi bukan saya kan? Bukan ya? Bukan kan saya nggak ikutan di sini kan? Enggak ya? Iya. Oke, Romo jangan duduk dulu Mo. Sini Mo. Ya, Romo, saya serahkan acara ngobras ini ke tangan Romo. Siap? Silakan. Tanggung jawab di tangan Romo. Kalau nggak menarik, lemparin aja ke Romonya ya. Oke, silakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk ngobras kita pada siang hari ini. Silakan Romo Yadi. Terima kasih, pasti tidak menarik. Karena yang akan menarik adalah saudara-saudara kita ini yang dari masyarakat Bungin. Saya mulai yang paling cantik dulu ya. Maaf ya, Pak Wakil ya. Yang paling cantik adalah satu-satunya Bu Titik. Bu Titik sibuk sekali ya. 2 hari ini. Tadi malam sempat tidur nggak? Alhamdulillah mau sempat tidur bahkan nyenyak sekali karena merasa dijaga di luar, banyak penjaganya di luar jadinya tidurnya alhamdulillah. Jadi ternyata bapak-bapak juga sampai pagi hari ya Pak Basir ya, luar biasa semalam sampai pagi hari. Ibu kan yang paling menentukan di keluarga maupun di masyarakat. Sadar nggak peran ibu? Dari kecil mungkin sabar, kami otomatis kan yang bergerak atau menunjang kegiatan bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak tanpa dukungan ibu-ibu pun masih kurang ini kan. Dukungan ibu-ibu juga sangat penting juga dalam kegiatan bapak-bapak. Iya, saya kira setuju ya bapak-bapak ya. Pasti ibu-ibu itu yang paling kuat. Nah, sebagai ibu yang paling menentukan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, mimpi ibu untuk 5 dan 10 tahun ke depan Muara Bungin itu seperti apa sih Bu? Mimpi sebagian mungkin mimpi ibu-ibu di sini ya. Untuk mungkin buat pertumbuhan ekonominya yang paling utama penunjang ya, ekonomi itu penunjang kegiatan apapun kan dimulai kan, soalnya tanpa ekonomi yang cukup itu kita nggak bisa apa-apa, terutama untuk kemajuan ekonomi, untuk kelancaran usaha suami-suami kami, dan kayaknya juga fasilitas kayak transportasi alhamdulillah udah di jalan, alhamdulillah sudah. Mungkin karena kendalanya yang paling terasa bagi kami di Muara itu salah satunya ya kalau banjirop itu sangat terasa ekonomi. ya. Terima kasih Pak. Infrastruktur sudah baik, jalan sudah baik, jadi sudah mendukung. Tetapi persoalan ekonomi tadi Ibu ya, ini khas dari ibu-ibu, biasanya soal uang. Kalau suaminya pulang nggak bawa ikan mungkin juga akan tidak semangat Bu ya. Kan kalau pulang dari laut nggak bawa hasil
otomatis kan ekonomi untuk keluarga nggak berjalan. Anak-anak jajan dari mana? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya bapak-bapak ini, Pak Basir ini kan orang yang paling getol, yang paling aktif di Muara Bumi. Jadi ini yang menggerakkan semua. Siang malam itu bahkan malam pun menanam mangrove ya Pak Basir ya, ngontrol ngecek ini mati atau enggak, disulam atau enggak. Sebetulnya mimpi Pak Basir untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan apa sih? Mimpi kami untuk saat ini dan ke depan, kami tidak ingin kehilangan. Seperti orang tua kami dulu sudah kehilangan sebagian wilayah Kampung Bungin. Karena tahu saya saat kecil dari kita duduk di sini ke muara itu 3 km. Saat ini hanya tinggal 1 km. Kehilangan orang tua kami itu tidak boleh terulang pada kami dan juga lebih utama buat anak cucu kami ke depan. Mudah-mudahan malah bertahan dan menjadi bagus. Harapan kami juga sangat bagus dan paling bagus di Desa Pantai Bakti. Harapan. Luar biasa harapannya, mimpinya. Jadi rumah Bapak sempat tenggelam enggak Pak? Kalau dulu waktu belum geser ya mengalami juga seperti cerita semalam di drama itu Pak Gendo, 3 kali tenggelam rumahnya. Tapi saat ini semenjak kami bangkit bersama Pak RT, Pak Kadus, Pak Lurah, kami berusaha dengan sekemampuan kami bisa bertahan. Biasanya per tahun 200 meter 200 meter hilang di telan laut dan abrasi. Tapi semenjak kami bangkit untuk bertahan, alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan jadi kenyataan bahwa sampai pada anak cucu kami Bungin masih ada. Itu harapan kita harapkan. Jadi Bapak Pak Basir ini ternyata sudah pindah ketiga kalinya karena terusir oleh laut Pak ya. Dan saya kira ini juga dialami warga di sini pada umumnya ya. pada umumnya. Ya. Nanti kalau ada yang mengikuti trekking laut nanti akan bisa kita lihat sebetulnya kampungnya dulu di mana. Jadi mimpinya masih bisa terus untuk anak cucu gitu ya, bisa di sini. Ya. Mas Sapi. Nah ini kan harapan ibu-ibu seperti itu, harapan Pak Basir sebagai orang tua seperti itu. Kalau dari kalangan anak muda harapannya seperti apa sih untuk Muara Bungin ini? Kalau buat saya pribadi Romo ya kurang lebih sama kayak Pak Basir. 5 tahun sampai 10 tahun ke depan tuh Abi juga berharap kayak ketika Abi menanjak dewasa masih bisa melihat Kampung Bungin itu masih ada, nggak sebatas cerita. Karena selain orang tua di sini, Abi juga ngerasain pindah rumah akibat abrasi gitu. Ya kurang lebih mimpinya sama ketika mungkin setelah ini Abi ngerantau pergi keluar kota buat bantu ningkatin ekonomi keluarga, pulang ke Bungin, ya Bungin itu masih ada, nggak sebatas cerita doang, nggak hilang ditenggelamin sama ombak. Terima kasih Mas Safi. Jadi meskipun nanti Mas Safi misalnya bekerja di luar kota, masih bisa mudik kembali ke tempat asalnya. Dan kalau itu tidak kita jaga sejak sekarang, kemungkinan akan hilang desa ini. Jadi Pak Basir mempunyai perhatian soal pemukiman di sini, bagaimana mempertahankan supaya tidak hilang. Ibu mempunyai keprihatinan soal ekonomi, tetapi pasti juga entah itu pendidikan. Dan pendidikan bagaimana Bu? Apakah anak-anak di sini pendidikannya cukup maju atau masih perlu dikembangkan? Silakan Ibu. Pendidikan anak-anak di sini juga orang tuanya udah sadar gitu akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
yang mungkin dulu sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu anak-anak di sini itu rata-rata cuma lulusan SD. Alhamdulillah untuk tahun sekarang ada yang berpendidikan SMP, SMA sampai sarjana itu. Alhamdulillah, jadi kesadaran anak dan juga orang tua terhadap pendidikan itu sudah lumayan baik ya Bu ya. Tinggal nanti bagaimana mereka itu bisa mendapatkan akses pendidikan, dan harapannya bukan hanya pendidikan dasar tetapi juga sampai perguruan tinggi ya Bu. Ya, tentu semua kegiatan warga ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak mendapatkan dukungan dan support dari orang tua kita ya. Pak Wahyudi sebagai lurah, pasti Pak Wahyudi juga mempunyai pemikiran bagaimana sih mengembangkan kesejahteraan masyarakat di bumi ini. Silakan Pak Wahyudi. Terima kasih Romo atas waktunya. Kami pemerintahan desa atas nama pribadi, atas nama pemerintahan desa, dengan adanya LDD ini sangat membantu sekali. Karena saya juga punya visi dan misi untuk Muara Bumi. Karena harapan saya pribadi atau atas nama pemerintahan desa, saya berharap Muara Bungin ini menjadi ikon untuk desa Pantai Bakti, karena kita punya wisata yang memang menurut saya nggak kalah bagus sama tetangga kita yang ada di Karawang, yaitu Pantai Pakis. Saya juga melalui pemerintahan desa maupun kecamatan yang tadi alhamdulillah disinggung juga oleh Bapak Hasan Basri terkait infrastruktur yang memang ini sangat diperlukan. Saya berangkat dari infrastruktur Pak untuk Muara Bungin, karena saya pikir kalau jalannya saja belum bagus, gimana kita mau maju? Karena memang ini sangat penting. Dari infrastruktur itu kita beranjak apa sih yang bisa kita kembangkan di Muara Bungin? Kaitan ekonomi, karena masyarakat kami desa Pantai Bakti ini khususnya Muara Bungin UMKM itu sangat banyak. Ya memang kita masih menemukan problem-problem kaitan pemasaran juga masih sangat sulit untuk memasarkan, apalagi ke daerah Jakarta atau ya luar kota lah. Yang pertama untuk ekspedisinya, Pak. Jadi ekspedisi kita belum ada. Itu ya masih agak kesulitan kita untuk produk-produk kita itu seperti sekarang kan online ya Pak, yang sangat membantu kita pasarkan secara online. Itu masih belum bisa kita jangkau karena itu tadi kita di sini belum ada ekspedisi. Nah, mayoritas orang Bungin kebanyakan itu UMKM-nya dari hasil tangkapan laut maupun tambak, dari ikan, udang. Ya memang di Muara Bungin itu sangat limpah. Hasil produksi ikan, udang, laut sangat limpah. Namun kita juga memerlukan dukungan juga atas ya pemerintahan juga. Saya pribadi selalu mendorong gimana sih Muara Bungin ini menjadi wisata yang memang sesungguhnya. Saya juga sudah mengajukan melalui pemerintahan terkait wisata sejak tahun 2022 kalau salah pas Covid Pak. Waktu itu kebetulan orang tua saya yang menjadi kepala desa itu sudah mendapatkan tuh untuk wisata Muara Bungin. Nilainya sangat besar untuk pengembangan wisata Muara Bungin. Namun karena pas waktu itu Covid, maka anggaran tersebut ditarik kembali untuk penanganan Covid. Maka dari itu saya melanjutkan. Saya juga lagi berjuang karena apa? Melihat antusias dari warga, keluarga, dari masyarakat Muara Bungin
untuk Muara Bungin, untuk wisata Muara Bungin. Memang kita masih agak kesulitan untuk menangani abrasi, Pak. Secara pemerintahan kami juga berupaya semaksimal mungkin kita diskusi kepada masyarakat apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani abrasi. Ya alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih dengan adanya rekanan LDD yang menurut saya ini sangat kita butuhkan, karena yang sama-sama kita ketahui kita lewat pemerintahan sangat berproses ini. Ada step-stepnya yang memang kita harus lalui. Maka dari itu saya ucapkan sekali lagi kepada Romo Yadi ucapan terima kasih atas kolaborasinya terhadap pemerintahan desa dan untuk masyarakat. Dan harapan saya ke depan kita selalu bisa kolaborasi untuk membangun wisata, dan harapan saya juga agar bisa mempromosikan wilayah kami yang khususnya Muara Bungin. Karena Muara Bungin itu kalau kita lihat-lihat sangat indah ya, Pak. Untuk kita dekor bagaimana gitu enak, indah. Apalagi di pinggir pantai kalau sore sambil mancing juga kan enak tuh. Ya, itu sih harapan saya atas nama pribadi dan atas pemerintahan. Terima kasih Pak, luar biasa. Saya juga menikmati di sini. Jadi kalau sore-sore di pantai sambil duduk-duduk di pantai ngopi, wah jos. Tapi sayang lama-kelamaan terus didesak oleh air laut. Jadi mungkin tempat saya ngopi akan hilang kalau tidak kita atasi. Luar biasa, Pak. Ternyata pemerintah punya rencana yang indah ya untuk tempat wisata. Nah, sementara kita kan menghadapi abrasi terus tergerus. Kalau itu terus tergerus, mungkin nanti sebagai tempat wisata juga nggak menarik ya. Lalu apa itu yang sudah dilakukan selama ini oleh warga di sini supaya nanti kalau jadi tempat wisata menjadi tempat yang menarik, ekonominya akan hidup, lalu UMKM-nya juga akan berkembang. Selama ini kan mungkin yang mengkonsumsi yang nggak banyak. Maka nanti Bapak Ibu cek ya, UMKM itu masih sederhana dan silahkan mencicipi, tetapi mencicipi tidak gratis. Silahkan nanti siapa tahu yang dari Jakarta itu bisa, oh ini harus dikembangkan begini, tadi soal ekspedisi dan sebagainya. Dan harapannya dengan adanya media, mungkin yang di peta pun sulit dicari, kalau mencari Sherlock itu susah, itu akan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana Pak Basir untuk gerak warga untuk terutama menghadapi abrasi? Apakah sudah ada sesuatu yang dilakukan? Silakan Pak Basir. Kami secara kerja nyata di 2018 Romo, swadaya masyarakat total pemasangan karung batu bara. Kami memang masyarakat itu hanya punya tenaga ya. Karung batu bara pun ya bantuan dari swadaya juga. Kami pasang sampai 200 meter, terjadilah tanggul karung batu bara. Dan kami sudah merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia, dan kami sudah menaruh harapan sepenuhnya dengan karung tersebut akan menjadi tanggul yang akan kokoh. Ternyata kami salah. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan hancur. Kami kecewa, tapi kami tidak pernah menyerah. Di tahun berikutnya
kami juga mendapat informasi dari saudara-saudara kami yang ada di bagian Kulon, bagian agak timur, berkaitan di Kerawang, coba pakai ban mobil bekas. Gitu. Kami minta tolong juga waktu itu dari TNI Korem 051 Wijayakarta untuk mencarikan ban mobil bekas. Nah, sebanyak-banyaknya, lumayan banyak, ribuan waktu itu kami pasang, namun bantuan bambunya dari BPBD waktu itu tidak hitung bulan, dalam 1 minggu habis. Alhamdulillah kami menyerah, tapi kami juga tidak putus asa, mengajukan, membawa semangat kami ini ke kantor desa. Kita laporkan, kita adukan kepada orang tua beliau, Bapak Haji Manan waktu itu. Alhamdulillah sih sudah dipasang 1 atau 2 kali kayaknya. Kami juga itu 2 kali pemasangan, namun karena memang struktur tanah campur lumpur, memang batu itu harus turun. Walaupun bisa bertahan sampai sekarang, batu tetap utuh, namun turun. Dan itu tidak bisa berfungsi normal lagi, tidak bisa berfungsi sebagai penahan ombak atau pemecah ombak. Waktu awal dipasang itu tinggi, dan sebagai pemecah ombak itu sangat bagus, dan sudah mulai terjadi lagi bantaran pasir. Kami sangat senang dengan hasil daripada pembangunan tersebut. Namun karena sudah turun dan tidak berfungsi lagi, dan kami terus, ya alhamdulillah Pak RT, Pak Kadus, Pak RW, Pak Kades juga sangat mendukung kegiatan kami ini bersama saudara-saudara kami dari LDD. Jadi kami terus bersemangat terus. Ya alhamdulillah ada sambutan dari Pak Kades seperti itu, kami lebih bersemangat lagi. Kami bisa menjadi tangguh insya Allah. Luar biasa upayanya, nggak pernah menyerah ya, itu luar biasa semangatnya. Karung batu bara gagal, ban gagal, batu ada harapan ya, ada harapan. Tapi saya selalu kalau datang ke sini langsung ke sana. Kok kelihatannya semakin rendah, betul. Itu karena airnya naik atau memang apa itu? Karena memang kalau digambarkan satu bangunan, batu awal itu adalah pendasi, Rom. Jadi pendasi itu memang harus ada turun ke bawah. Kalau nanti ditambah, batu itu akan jadi tinggi. Artinya tambahan ini akan tetap insya Allah menjadi tinggi karena sudah ada pendasi. Ya memang harus kami terima pemasangan untuk 2 kali pemasangan itu adalah sebagai bantalan atau pendasi ya, dan tambahannya nanti mudah-mudahan tetap bertahan, tidak mudah turun karena sudah ada pendasi. Luar biasa, jadi berbagai macam upaya oleh warga sendiri itu sudah diupayakan, tetapi ini memang tantangan yang tidak mudah dan perlu kerjasama dengan berbagai macam pihak ya, Pak ya. Nanti kita bisa saksikan di sana. Maka kita undang juga teman kita dari Karitas Bandung, karena di sana itu sudah wilayahnya Karitas Bandung ya. Jadi kalau kita bisa kerjasama, Romo Terwanto, kalau batu di daerah Kerawang dinaikkan, di sini juga ikut dinaikkan. Kalau di sini dinaikkan, sana juga dinaikkan. Karena kalau enggak nanti akan saling menghancurkan. Nah yang hadir di sini semua pasti akan mendukung. Jadi patungan batu LDD itu masih berjalan ya, dan itu luar biasa. Ini sebagian yang sudah mendukung. Jadi LDD itu nggak punya apa-apa, Pak. Punyanya saudara-saudara kita ini. Maka kita hanya menghubungkan satu sama lain, sehingga nanti kalau paling tidak masyarakat yang tinggal di sini aman, lalu bisa mengembangkan ekonomi, bisa mengembangkan pariwisata, pariwisata akan lebih menarik. Dan nanti kan pasti ada tantangan soal air bersih dan sebagainya ya.
Kalau kalau untuk minum sudah nggak ada masalah ya, ada mesin dan ada perawatan juga. Tapi kalau mandi Bapak Ibu nanti bisa coba airnya, lalu dijilat. Itu payung. Jadi semua di daerah ini payung. Jadi ada masalah air, masalah pendidikan, kemudian tadi soal pengangkutan ya, kalau UMKM atau produk-produk yang berbasis rumput laut dan juga ikan itu bagaimana bisa nyampe pada konsumen dengan harga yang tentu saja yang menguntungkan Pak ya. Nah sebelum saya menanyakan pada orang ini, karena ini yang nongkrong terus di sini sama Mas Sulis, yang nongkrongi di sini, yang paling dikenal oleh warga itu Mas Pras dan Mas Sulis. Ya. Karena beliau ini yang nemenai setiap malam lelehan itu apa ya, lembur. Bapak-bapak itu kalau diajak diskusi luar biasa, itu jauh lebih antusias daripada teman-teman LDD kalau diajak diskusi sampai pagi ya Pak ya, dan memetakan semua persoalan dan kira-kira apa yang bisa ditawarkan. Mas Pras, gimana Mas Pras dengan dinamika masyarakat seperti ini, bagaimana pengalaman menemani teman-teman di sini? Baik, terima kasih Romo. Halo Pak Basir, Bu Titi, Mas Abi. Sebenarnya yang boleh duduk sini tuh izin Romo yang Pak Sulis sebenarnya untuk urusan dengan abrasi dan sebagainya. Dan juga di situ ada, mohon izin Romo, ada Pak Doni, ada Pak Ces tuh, ada Pak Hasan, Pak Anjit di belakang. Ya, aktor-aktor tadi malam ya. Ada teman-teman relawan LDD dan juga Pak Basir di sini, Pak Lurah, Mas Abi. Jadi saya hanya membantu ini kebetulan kemarin panggungnya kan punya mereka Romo. Jadi sudah naik panggung, jadi sekarang itu hanya menyampaikan saja bahwa sebenarnya ini karena pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas Romo. Jadi memang dari awal kesepakatan begitu ya Bapak-bapak. Jadi berbasis komunitas itu menjadi kata pertama dan kata kunci. Jadi kami khususnya itu membantu relawan kebencanaan dan kebencanaan LDD Romo itu sebenarnya adalah untuk dari komunitas sendiri yang menentukan keberhasilannya. Berarti kalau ada keberhasilan penyelenggaraan ini kemudian sampai sejauh ini masyarakat masih antusias Pak Lurah untuk mengerjakan batu, itu berarti memang komunitasnya sendiri Pak, bukan itu karena kami yang membentuk ataupun mengarahkan ke sana, tidak. Dulu batu itu pun dari perdebatan Pak Basir ya di masjid, waktu itu ada Pak Yono juga di sana Pak. Itu apa? Jadi pertama itu ada namanya yang teori macam-macam lah. Bahasanya agak tinggi-tinggi itu HE lah Pak ya, hybrid engineering dan sebagainya. Tapi masyarakat tetap mencari kesepakatan. Mencari kesepakatan yang dari nelayan teriaknya kandas ya Pak. Karena kan ada pendangkalan, ada pergeseran pasir menumpuk menjadi alur kapal atau alur perahu yang mau masuk ke muara mau pulang ke rumah dari melaut itu menjadi harus terhambat, dan ada upaya lagi untuk saling membantu dorong perahu yang seharusnya udah capek pulang masih dorong perahu ya Pak ya. Itu yang disampaikan masyarakat dari nelayan. Dari tambak juga gitu, kalau kena abrasi gimana Romo. Jadi kami hanya menemani dan juga melihat apa yang disepakati. Ternyata tetap kekeh, bukan nanam mangrove, adalah pasang pemecah ombak dulu. Percuma kalau pasang mangrove, nanam mangrove tentunya tetap itu kena terus laut dan abrasi. Jadi kami berusaha menerjemahkan dan mengikuti secara ilmiah ataupun secara partisipatif biasanya, ataupun dari masyarakat sendiri. Saya hanya membantu dengan Pak Sulis hanya untuk menuliskan, dan termasuk tadi yang malam ditampilkan adalah yang menjadi penting, kesadaran ruang ataupun peta masyarakat sendiri, memetakan mulai dari yang dulu diceritakan 26 KK ada di wilayah sekitar menjorok 1,3 km lebih ke sana 13 tahun lalu ya. Sampai yang ada saat ini, sampai kondisi bagaimana banjir luapan Citarum, banjir rob, dan abrasi itu ternyata ada saling berkaitan sebagai satu kesatuan lingkungan hidup. Jadi hidup ya, bukan manusia saja yang hidup kan. Itu saja yang berhasil proses penemanannya, dan juga kalau keberhasilan ini memang dari komunitas sendiri. Saya hanya bisa menyampaikan itu kalau sebagai teman dari masyarakat komunitas. Ya, luar biasa masyarakat. Jadi waktu awal-awal ketika
mau memulai program di sini saya juga bertanya, kok nanam batu itu kan infrastruktur besar sekali, itu hanya mungkin pemerintah. Tapi lama-kelamaan belajar dari masyarakat sini, oh ya praktek baik, dan ternyata bisa sedikit mengatasi abrasi itu. Nah, waktu tinggal sedikit, tinggal 5 menit. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau mungkin bertanya atau menanggapi untuk para panelis luar biasa ini, dipersilahkan. Bisa minta tolong panitia medis. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Pak Edward. Ada? Oke, ini mic ya, saya anterin ya. Terima kasih Romo. Mungkin pertanyaannya lebih ke tadi Ibu mengutarakan mengenai ekonomi ya. Jadi harapannya kan salah satunya pariwisata. Kalau dari yang lainnya kira-kira apakah ada gambaran mungkin yang bisa diutarakan dan menjadi awareness buat kami di pengurus dan mungkin di program-program berikutnya. Untuk pengembangan ekonomi Pak ya, dan pariwisata. Ini mungkin Ibu bisa menjawab. Baik, terima kasih. Untuk ekonomi sebenarnya di sini itu banyak sekali hal yang bisa dibudidayakan, seperti kami ibu-ibu rumah tangga berhubung suami kami nelayan, itu kami bisa dari hasil tangkap laut itu bisa dibikin ikan asin. Ikan asin itu dari ikan-ikan yang kalau kami di sini menyebutnya ikan ruca, kurang tahu kalau bahasa Bukanya. Itu adalah ikan yang harganya itu dijual paling sekilo itu paling mahal itu 5.000. Jadi ibu-ibu di sini mengerimkan itu bikin ikan asin. Ya, dari ikan asin itu alhamdulillah harganya bisa sedikit. Dan untuk pemasarannya kami selama ini masih dari tengkulak. Biasanya pendatang datang pada kami, jadi mungkin harganya juga masih mereka gitu. Dan kami juga akhirnya pun kami menjualkan, daripada ikan itu enggak laku, yang penting balik modal, jadi ya itu jual. Untuk harapan kami bisa dibantu untuk mencari pemasaran yang sesuai dengan harganya. Mungkin karena ikan asin itu kan kalau sudah sampai di daerah Cikarang gitu udah mahal. Sementara emang ya kami sadar mungkin udah bertangan-tangan gitu, jadinya harganya pun mahal. Jadi kok kayaknya nggak seimbang dengan mereka beli di sini itu cuman sekian gitu. Jadi harapan kami di sini itu untuk pemasaran ikan asin atau segala macamnya itu lancar, dan tolong dibantu bagaimana caranya. Sebenarnya kami di Muara ini banyak yang gaptek, termasuk saya juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Tika. Jadi sebetulnya potensi ekonomi ada berbasis ikan dan rumput laut. Hanya persoalan pemasaran dan mungkin juga packaging dan sebagainya. Nah ini biasanya yang kreatif kan anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Bagaimana? Apakah ada ide-ide bagaimana mengembangkan ini supaya pemasarannya lebih menguntungkan gitu? Jujur sih Romo, Abi pribadi juga masih belajar tentang hal itu. Kita juga yang muda di sini melekatkan hal itu. Kita ngerasa di Kampung Bungi itu banyak potensi tentang ekonomi juga. Ibaratnya kita sering lihat ibu-ibu ngolah-ngolah makanan jadi produk-produk makanan juga. Nah, Abi sebagai anak muda tuh emang lagi belajar tentang hal itu, kayak tentang cara pemasarannya, tentang desain packaging yang menarik gimana gitu. Yang tadi Pak Lura bilang,
kita di sini kan lagi tren tuh penjualan di online. Tapi permasalahannya ekspedisi sama jarak ekspedisi dari sini ke gudang tuh lumayan jauh juga. Itu yang jadi salah satu kendala. Tapi nggak pernah nyerah sih, Abi berusaha belajar. Mungkin kalau cara online agak susah di sini, ya itu berusaha belajar gimana cara pemasarannya, gimana cara ngembanginnya UMKM yang ada di. Karena Jakarta dan sini sebetulnya kalau mau dikatakan jauh juga tidak, tapi dikatakan dekat juga tidak, karena ternyata transportasi juga menjadi masalah. Di sini mungkin jualnya 8.000, di Jakarta sudah sampai 15.000. Nah ini kan terlalu panjang rantai distribusi ini. Ekosistem ekonomi itu menjadi sangat mahal. Nah, beberapa karena waktu, beberapa yang sedikit bisa saya simpulkan dari perbincangan tadi. Pertama adalah kita memang harus memastikan bahwa wilayah ini aman dari bencana abrasi. Karena kalau kita mengembangkan apapun, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, tapi kalau akhirnya tenggelam, ya warga harus memulai yang baru lagi. Tetapi bukan berarti bahwa yang satu harus dimulai harus dilakukan setelah yang lain, bisa bersama-sama. Ibu-ibu sudah ya difasilitasi oleh Mas Pras dan teman-teman itu untuk UMKM masih sederhana. Sekali lagi nanti coba lihat saja di sana dan siapa tahu punya ide-ide untuk kontribusi mengembangkannya. Nah, sedikit lagi satu hal, di samping nanam batu, ini warga juga sudah mulai nanam tanaman. Nah, saya bayangkan anak-anak di sini kan banyak. Romo Budi, Kolese Kanisius, kita bisa pir anak ya. Misalnya kita nanam anak di sini sama anak di CC, bersama-sama nanam pohon di sini, kasih nama. Lalu nanti setelah berkembang misalnya 1 tahun sudah tumbuh agak tinggi, nah anak-anak CC diajak ke sini sambil bayar, yang bukan bayar ya istilahnya, sambil kontribusi 50.000 atau 100.000 untuk biaya pendidikan anak-anak sudah. Misalnya begitu. Oh, Kanisius kalau 50.000 ya. Dan ini juga berlaku dengan yang lain ya. Kita kembangkan, kita membangun persaudaraan untuk merawat lingkungan. Tanam pohon bersama, kita miliki bersama. Di sini merawat, di sana juga ikut merawat. Kalau mau leven di sini boleh ya Bapak ya. Anak-anak mahasiswa atau misalnya SMA dan sebagainya itu mau leven. Contoh itu Romo Budi, siapa tahu nanti bisa dipengaruhi ya, kita saling mempengaruhi ya. Tos ya. Romo, kok lupa namamu, Romo Darwanto. Nanti kita sama-sama ya, jadi nanti kita saling berseberangan dan kita saling bekerja sama. Dan yang lain pasti LDD ada hanya karena yang lain. Maka terima kasih juga JRS Praksis yang sudah mau mulai masuk, mari kita kerja bareng. Ini adalah kerja keroyokan banyak orang dari berbagai macam. Ini kan kesehatan dari UNER Surabaya, jauh. Jadi sampai sini berarti sudah dikenal di Surabaya, Pak. Maka tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya dan kita ucapkan terima kasih untuk semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Biden. Ya, Wilson Mbak. Ya, boleh tepuk tangan lagi untuk mereka semua yang udah hadir dan kita undang untuk foto bersama dulu yuk. Ya, kita undang untuk foto bersama dulu. Romo, boleh agak ke depan sedikit atau bagaimana fotonya? Cukup kalau ke depan sedikit, mantul cahaya, matahari aman. Ya, boleh lebih rapat lagi? Lebih rapat lagi ya. Ya, formal dulu atau mau pakai langsung gerakan tangannya Romo? Oh, diangkat tangannya, yes. Diangkat semua tangan kanannya. Oke, 1, 2 dan 3. Sekali lagi 1, 2 dan 3. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka semua. Ya, silakan kembali ke posisinya masing-masing lagi.